Karena saya sebagai pelapor sudah dipanggil ya tentang laporan saya, dan pasti orang yang saya laporkan itu pasti akan dipanggil, tidak mungkin tidak dipanggil. Insya Allah lah, nggak mungkin kepolisian nggak manggil dia. Sebenarnya gampang, kalau teman-teman media mau tanya silakan tanya ke Humas Polda. Nanti akan kelihatan di situ, karena pemanggilan itu sampai 3 kali. Kalau 3 kali dia tidak menghadapi, dia akan dijemput paksa. Pedangdut King Saipul Jamil tidak dapat menutupi rasa kecewanya saat mengetahui mantan istrinya Dewi Persik belum juga dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan terkait laporan yang sudah dibuatnya beberapa minggu yang lalu. King Saipul melaporkan Dewi Persik dengan dugaan pencemaran nama baik. Ketidakjelasan apakah Dewi Persik sudah dilakukan pemeriksaan atau belum membuat King Saipul geram dan meminta pihak kepolisian untuk melakukan penjemputan paksa jika ternyata Dewi Persik enggan memenuhi panggilan untuk dilakukan pemeriksaan. Kegeraman King Saipul atas ketidakjelasan status Dewi Persik yang belum menampakkan batang hidungnya di Polda Metro Jaya membuat dirinya berspekulasi jika mantan istrinya takut lantaran tidak berani menampilkan dirinya ke publik terkait proses pemeriksaan atas laporan yang dibuatnya. Lantas, kapankah Dewi Persik akan dijemput paksa jika benar pelantun tembang Mimpi Manis itu tidak mengindahkan pemanggilan pihak penyidik Polda Metro Jaya? Insya Allah lah, nggak mungkin kepolisian nggak manggil dia. Karena memang udah SOP-nya, kepolisian itu pasti akan memanggil terlapor. Karena saya sebagai pelapor sudah dipanggil ya tentang laporan saya, dan pasti orang yang saya laporkan itu pasti akan dipanggil, tidak mungkin tidak dipanggil. Sebenarnya gampang, kalau teman-teman media mau tanya silakan tanya ke Humas Polda. Nanti akan kelihatan di situ, karena pemanggilan itu sampai 3 kali. Kalau 3 kali dia tidak menghadapi, dia akan dijemput paksa. Saudara DP ini kapan dijemput? Atau udah tanggal sekian. Nah, dia misalkan dia memang udah datang diam-diam ya, antara bisa jadi dia pengecut. Undangan pertemuan nanti kita lihat juga, karena kan somasi itu kadang-kadang juga selain memberikan peringatan juga mengundang ya. Saya yang jelas gini, saya sama pengacara karena kami sudah tahu SOP-nya pemanggilan kepolisian ya, jadi ya nggak mungkin lah itu nggak dipanggil, pasti dipanggil. Cuman waktunya saya nggak tahu apakah dia sudah datang atau belum datang. Tanggapan aku, apa yang harus aku tanggapi? Nah, masalah si DP ini dia ngumpet-ngumpet atau dia mungkin datengin polisinya diem-diem nggak mau ketahuan, itu urusan dia. Mungkin dia malu kali, ya kan? Jadi harus bertanggung jawab lah atas apa yang dia lakukan lah. Enak aja dia lari dari tanggung jawab gitu, ya itu urusan dia. Mungkin dia hari ini misalkan dia udah diperiksa kemarin, tapi awak media tidak mencium kedatangan dia di Polda, ya nggak apa-apa. Tapi nanti suatu saat pasti saya sama dia akan dipertemukan. Dan saya nggak mau diam-diam, saya akan kasih tahu ke seluruh media. Karena apa? Karena apa yang dilakukan adalah melalui media. Gitu. Jadi kejahatan yang dia lakukan itu terhadap saya adalah dia melalui media sosial. Ya, jadi wajib dikasih tahu. Kecuali kasusnya diam-diam. Kalau diam-diam, ya boleh selesaikannya diam-diam. Ini kan dia terang-terangan dia memfitnah saya. Terus juga meng-up kasus saya yang sudah selesai. Ya mudah-mudahan ya kasus ini terus bergulir, saya mendapatkan keadilan, dan dia ya semoga dari kasus ini dapat pelajaran. Berikutnya lagi jangan sembarangan ngomong bohong di media sosial atau di media manapun. Tanggal udah berlalu, udah lama. Udah lupa, udah 2000 berapa ya? Udah lama sayang, yang terbaru aja. Terkait mengenai hal DP dipanggil, ya perhitungan saya 7 hari sampai 10 dia sudah dipanggil gitu. Itu perhitungan memang kalaupun itu sudah dijalankan, itu sangat luar biasa untuk Polda Metro Jaya, khususnya untuk cyber. Kita lihat nanti di minggu depan ya, di minggu depan ya
DP dengan King Saipul Jamil akan dipertemukan dengan apa yang kita bilang, yang selalu kita bilang mediasi ya, permintaan mediasi. Dewi Persik atau kerap disapa DP yang selama ini dikenal vokal dan blak-blakan mendadak bungkam. Perseteruannya dengan mantan suaminya membuat dirinya menjadi sorotan. Apa yang terjadi dengan DP? Apa yang membuatnya diam seakan-akan kehilangan keberaniannya sebagaimana yang selama ini ia tunjukkan kepada para seterunya? King Saipul turut angkat bicara mengenai sikap DP yang mendadak hilang dan diam. Karena hal itu pula King Saipul menuding DP sebagai pengecut. Keluar-keluarnya dia di media tuh berani, dan begitu dipanggil polisi takut. Harusnya kalau itu tunjukin dong kalau lu juga berani gitu loh. Lu bilang katanya lu nggak takut. Kira dipanggil polisi lu diem-diem, artinya lu nggak sesuai dengan omongan lu gitu loh, pengecut gitu kan. Kalau lu berani ya ngomong, hei gue mau datengin nih ke polisi ini kasusnya Ipul gitu dong, itu baru namanya berani. Dan ingat, nggak ada yang kebal hukum, ya nggak ada di Indonesia yang kebal hukum, ya salah harus tanggung jawab gitu. Nah sebaiknya sih kalau menurut saya Mbak DP itu biar tidak dikatain pengecut ya, ya, hayo gitu loh, maksudnya apa namanya, kasih tahu, umumkan gitu, gue mau datang nih ke Polda nih untuk menjawab dari laporannya Bang SJ gitu atau KSJ gitu. Nah itu baru lo hebat gitu, berarti lo nggak hebat, lo namanya pengecut gitu, berani cuman koar-koar, nggak berani nyebutin nama, itu namanya itu sebagai seorang pengecut. Orang berani kalau itu jujur, kebenaran, sebutin nama, kayak gua nyebutin nama, artinya apa? Omongan gue bisa dipertanggungjawabkan. Aku merasa tidak pernah memfitnah dia karena aku tidak tahu siapa yang maksudnya dia. Cuman ngatain ini itu, hombreng, ngatain pedofil, ngatain jengger, nggak berani nyebut nama. Sebut nama dong kalau lu kesatria gitu loh, orang berani gitu. Terus kata kalau lu pernah ngelihat gua lagi blowjob di depan mata lu, sebutin namanya. Gitu, itu baru namanya gentle. Tanggapannya dong. Kan predator, mana lagi? Si DP ini suka bikin-bikin cerita tentang gua waktu berumah tangga, dibilang gue hombreng lah, dibilang gue letoy lah, dibilang gue nggak pernah nyentuh dia gitu kan. Sempat juga gue nggak pernah diakui dia hamil dari janin gue kan. Akhirnya dia sendiri yang stres kan, dia sendiri yang kebingungan dengan kebohongan dia. Makanya jangan suka bohong, apalagi Anda ini public figure, harus menjadi contoh yang baik. Sih menghadapi nanti gugatan dari Apa kata pengacara, Mas? terakhir jawab aja. Hah? Siap enggak? Apa kata pengacara? Aku tunjukin kekuatanku itu doang. Aku tunjukin kekuatanku itu doang. Panasnya perseteruan yang terjadi antara mantan suami King Saipul dan Dewi Persik kini kian meluas. Keduanya tak segan-segan mengumbar aib satu sama lain. Karena hal itu pula, King Saipul menuding jika DP tidak menyukai dirinya kembali eksis di panggung hiburan tanah air. Seperti diketahui, King Saipul sempat terpuruk pasca keluar dari penjara. Sebagai penyanyi dangdut yang kerap menjadi juri di ajang pencarian bakat di salah satu stasiun televisi swasta, perlahan nama King Saipul Jamil mulai pudar dan tenggelam. Tidak itu saja, King Saipul juga menuding DP tidak hanya memfitnah dirinya, tetapi juga artis lainnya. Lantas, benarkah pernyataan King Saipul itu? Ini provokasi, sifatnya untuk memprovokasi supaya orang tuh ingat lagi dengan kejadian yang sudah lewat. Terus juga sepertinya dia ini kayaknya nggak seneng kalau saya ini bangkit. Jadi sepertinya memang apa namanya ya, kalau dia sebagai orang yang pernah dekat sama saya, harusnya dia seneng dong kalau lihat saya bangkit dari keterpurukan, ya kan? Kalau ini kan samanya seperti dia tuh nggak suka gitu loh, sepertinya ya, nggak suka lihat saya bangkit lagi, eksis lagi, kayaknya nggak demen gitu. Ya nggak boleh begitulah. Justru ini tugas kita semua gitu, apabila orang dalam keadaan terpuruk ya, tiba-tiba dia mau bangkit ya, sebagai orang yang baik harusnya mereka tuh sama-sama memberikan semangat gitu loh, bukan malah menjatuhkan gitu. Justru dengan dia menjatuhkan ya jatuhnya kriminal. Jangan lagi kau melakukan hal seperti ini ya, merugikan dirimu sendiri, merugikan orang banyak
merugikan saya. Banyak juga artis-artis di luar sana yang menjadi korban mulut jahat kau. Tapi satu lagi, jangan memfitnah orang. Fokus aja sama masalah sendiri. Ya enggak? Jangan ngeribetin pribadi orang. Pribadinya si Lesti diribetin, pribadinya si Nikita Mirzani diribetin, gua diribetin, ya kan? Urus diri lu sendiri aja. Ya enggak? Urus diri sendiri aja belum becus, udah mau ngurus-ngurusin orang, mau ngata-ngatain orang. Tidak mau bikin orang terkenal, bayar dulu sama gue. Setelah keluar King Saipul Jamil ingin merubah sikap, membersihkan namanya, lalu dia perlakukan dengan cara di-upload seperti itu. Apa maksudnya? Tetap saya minta pertanggungjawaban dia, itu aja. Saya minta pertanggungjawaban dia di dunia akhirat atas statement kebohongan dia yang sudah memfitnah saya, yang sudah menyebarkan kembali video yang sudah dianggap selesai, dan juga video yang dianggap korban saya, itu tolong saya minta pertanggungjawaban dia. Belum redanya konflik yang terjadi antara King Saipul dan mantan istri Dewi Persik disesalkan banyak pihak, mengingat perseteruan yang terjadi di antara keduanya disertai juga dengan saling hujat hingga membongkar aibnya masing-masing. Dikenal lantaran ceramahnya yang lemah lembut, lantas seperti apa Ustadz Riza Muhammad menanggapi perseteruan yang terjadi antara King Saipul dengan Dewi Persik? Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya. Hal ini sudah jelas, membongkar aib nggak boleh. Apalagi aib mantan suami istri. Artinya mereka sempat ada hubungan, walaupun akhirnya juga orang tidak ada hubungan kembali. Tapi tetap ada larangan untuk mengobrak-abrik keburukan orang lain. Hadis yang saya baca tadi itu sudah sangat mewakili dan sangat cukup untuk tidak gampang siapapun membuka aib orang. Man satara musliman satarallah alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya. Ini larangan. Larangan membuka aib. Apalagi aib suami istri untuk diomor-ambir. Kalau memang perceraian adalah jalan terbaik, harusnya setelah cerai selesai dong. Tidak perlu mengungkapkan keburukan masing-masing. Toh perceraian yang dipilih. Nah, ini yang harus menjadi pelajaran. Artinya kalau cerai adalah jalan terbaik, maka stop untuk membuka aib atau kekurangan mantan atau pasangan yang sudah bercerai untuk dipublish kembali. Hal itu tidak dibenarkan dan dilarang oleh Quran dan hadis. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.